pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Oke, teman-teman channel Motor Plus dan Dwi Toto, balik lagi nih di channel kita. Kali ini kita emang nuansanya agak berbeda karena kebijakan social distancing kita tuh jadi nggak bisa keluar buat bikin video. Makanya kita pakai aplikasi record ini. Kali ini gue udah bersama Bang Wahyu Utama nih dari One DS Solution. Halo, sehat Bang? Halo Bang Uje, selamat siang kawan-kawan semua. Sehat nih? Alhamdulillah, social distancing Bang. Kita pakai aplikasi ini dulu. Nah, kalau udah ketemu Bang Wahyu ini berarti kita bahasnya tuh tentang helm-helman. Karena dia emang spesialis di dunia helm ini. Udah berapa tahun Bang sebenarnya lu kerjaan helm? Kalau di helm sih kebetulan kalau hobi sih udah lama Bang. Kalau buka usahanya sih dari 2014 Bang. Kita udah starting 2014. Bahkan gue kenal di tahun segitu juga ya. Udah sering ketemu, udah sering sharing juga. Udah berapa toko juga pindah-pindah. Oh iya, lagi di radio dalam ya Bang ya? Ya, radio dalam, terus sampai sekarang di daerah Petukangan nih. Kalau misalnya mau mampir, bisa nanti kontak Bang Wahyu sama. Nah Bang, kan sekarang karena kita social distancing nih, motor termasuk helm jadi nggak kepake jadinya. Nah, betul Bang. Buat perawatan ringannya itu dari Abang sendiri tuh kayak gimana ya? Kalau gue sih lebih menyarankan, karena ini helm juga lu pakai di luar ya, lebih banyak kan di outdoor udah pasti lah. Kita juga nggak pernah tahu wilayah yang kita lewatin tuh daerahnya benar-benar steril apa enggak. Terlebih helm juga ketika kita lagi parkir dipegang orang, kita juga nggak pernah tahu ya nggak Bang? Iya benar. Paling aman, paling gampang ya lu sediain deh botol-botol mungkin semprotan, sama aja kayak lu mungkin nyediain hand sanitizer apa segala macem. Memang dalam kondisi kayak begini kita punya PR yang lebih gitu dibanding kondisi normal sebelumnya kan. Ya kalau memang bisa sebelum dan sesudah lu pakai semprot deh yang namanya, mungkin lu punya disinfektan juga nggak masalah. Cuman masalah ya. Iya, cuman kan permasalahannya sekarang banyak orang ngeracik disinfektan yang kita nggak pernah tahu bahan dasarnya apa. Bahaya apa enggak. Kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya sekarang agak takut juga sih sebenarnya. Terutama kalau kita mau nyemprot disinfektan nih ke helm. Sebenarnya bagian yang disemprot nih, gue ambil contoh helm gue deh. Ini enaknya yang disemprot tuh bagian mana aja ya? Luarnya doang atau mungkin lu sampai ke ventilasi segala macam? Ya, memang gini Bang, ada beberapa part helm yang kuat disemprot sama disinfektan, dan ada yang paling rawan disemprot sama disinfektan kan. Kita pakai disinfektan yang paling umum, paling gampang kita cari. Mungkin itu yang bisa kita sebut kayak alkohol 90% lah ya. Alkohol 70% lah udah minimal gitu. Pakai itu aja sebenarnya udah cukup, karena kalau alkohol kan kita hanya untuk mematikan bakteri ya. Kalau untuk meminimalisir yang namanya virus kan tetap harus kita cuci. Cuman kan nggak mungkin kita habis pakai cuci. Ya, jadi mau nggak mau keringnya lama juga sih. Betul Bang. Lebih baik kita bawa yang namanya disinfektan seperti kayak alkohol 90% lah, itu udah paling oke. Sama lap Bang. Lapnya itu kayak microfiber gitu ya. Oh iya. Cuma contohnya gue juga udah megang sih. Kenapa harus microfiber sih Bang? Dari baretnya. Satu memang udah paling aman ya Bang, sama permukaan cat udah paling aman. Kenapa kita nggak pakai? Mungkin ada yang bilang Bang, kenapa nggak pakai kanebo misalnya? Kanebo gitu. Kalau kanebo kan umumnya buat lap motor Mas. Terlebih juga pemakaian juga kan kita nggak pernah tahu kalau di motor ada bekas lumpur atau apa, diaplikasikan ke helm, entah mungkin nanti visornya yang baret atau catnya yang baret, kan kita juga meminimalisir itu. Jadi lebih baik kita pakai microfiber yang memang dalam kondisi seperti ini dikhususkan hanya untuk helm itu aja Bang. Jangan sampai kita pindah-pindah ke helm yang lain atau kita pakai buat lap tangan atau apa, jangan kalau bisa. Jadi bisa mungkin satu helm. Microfiber Bang. Iya. Sebelum
kita pakai atau sesudah kita pakai, PR sedikit deh. Yang penting kita aman, Bang. Kita semprot bagian luar. Tapi, mohon maaf, kalau ada bagian yang berwarna chrome, seperti kayak ada beberapa helm yang partnya itu dilapis sama cat chrome, kayak maaf nih kalau gue nyebut merek ya. Iya, nggak masalah. Kayak X-Lite, terus Shark gitu kan, beberapa ada yang partnya di chrome tuh. Itu memang sedikit rawan, Bang, sama hal-hal yang berbau alkohol, betul. Terlebih kayak disinfektan kan juga pasti bahan dasarnya kan alkohol juga. Itu kalau bisa kita hindarin. Tapi kalau mau aman, semprotnya jangan di helm, semprotnya di microfiber. Oh, dilapnya tadi, kita Bang. Semprot dikit di sini, baru kita lap gini gitu ya. Betul. Nah, itu jauh lebih aman dibanding kita nyemprot cairannya langsung ke helm tersebut, Pak. Itu udah paling aman. Yang kedua, mau nggak mau dengan kondisi seperti ini, kita kan juga diwajibin pakai yang namanya masker sekarang kan. Oh iya. Karena di beberapa wilayah dekat rumah gue juga nih, depan kampus Budi Luhur, itu udah ada razianya sekarang ya. Iya, ada razia. Ada razia, Bang, sekarang dari pihak kepolisian sama dari pihak Satpol PP kan. Semua pengendara yang nggak pakai masker itu diberhentikan, disuruh putar balik atau minimal dia harus beli masker. Nah, kalau kita naik motor kan mungkin pakai masker juga kayaknya PR ya. Kalau full face sih PR. Ya, kalau full face PR. Kalau half face mungkin masih oke lah. Masih oke lah. Gitu. Cuman kan kalau full face pakai balaclava gitu, dia boleh nggak sih, Bang? Nah, kalo itu dia. Lu mungkin sempat lihat razia. Nah, itu dia, Bang. Sebenarnya balaclava juga ada mewakili yang namanya masker ya. Kalau di kita helm full face kan. So kalau seandainya kita pakai kayak masker medis terus pakai helm full face juga kayaknya kan repot, ya enggak? Ya repot sama nggak muat sih biasanya, ini kan udah sempit udah juga pasti. Nih. Sini udah sempit. Pasti nyangkut ya, Bang ya. Iya. Nah, itu dia, Bang. Kita harus prepare yang namanya balaclava, Bang. Bukan apa-apa, balaclava juga sebenarnya selain memang fungsinya juga meminimalisir yang namanya keringat langsung nyentuh ke inner helm, itu juga dalam kondisi seperti ini kan juga kita membutuhkan fungsi dan kinerjanya dia sebagai pengganti masker di jalan, Bang. Kalau bisa yang namanya balaclava setelah kita pakai cuci, Bang. Cuci balaclava. Karena kalau dibilang orang, Bang, kalau nyuci helm itu seberapa sering sih? Seberapa sering ya tergantung dari intensitas dari keringatnya juga, ya enggak? Orang beda-beda sih. Betul, pada lu nyuci helm setiap hari dengan intensitas mungkin keringet lu yang ya mohon maaf lah ada sedikit aroma yang kurang enak lah dari keringet ya. Lebih baik kan diminimalisir dari lu pemakaian si balaclava tersebut ya. Jadi yang lu cuci balaclavanya aja dibanding lu nyuci helm terlalu sering gitu sih. Balaclava juga cepat kering juga sih. Kalau gua paling nyuci malam, pagi juga bisa kering sih biasanya. Oh iya. Lu punya 2 juga cukup, Bang. Sehari lu pakai, cuci, besok lu pakai yang baru, yang lama lu cuci, udah lu kayak gitu aja udah cukup. Sebenarnya sih paling enak emang punya spare sih, entah lu balaclava atau mungkin punya helm. Kalau menurut gua pribadi sih ya, mungkin helm bisa 2 mungkin ya. Tapi kan ya kita balik ke tergantung orang aja. Tapi emang paling mudah mungkin balaclava. Oh iya, Bang, tadi gua lupa. Waktu kita nyemprot balaclava nih, sorry, tadi gua ada contoh. Helm gua catnya Dove. Nih KYT Fairone yang karbon. Nah, kalau lu semprot disinfektan gitu buat helm Dove ini emang agak rewel sih ya perawatannya ya. Karena dia suka nyeplak tangan segala macam. Kalau dipakai kena disinfektan sendiri dia aman nggak, Bang? Kalau buat catnya, buat cat warna-warna Dove kayak gini. Nah, itu dia, Bang. Jadi beberapa tipe helm kan ada yang Dove-nya solid, ada yang tipe Dove-nya rada lengket ya kalau dipegang ya. Ya, kayak R1 sih lengket sih dia tipenya. Betul. Biasanya kalau untuk tipikal helm Eropa, cat Dove-nya itu lengket. Sui, Xpirit 3, ya enggak? Max, terus Bell, itu lengket tuh, Bang. Itu memang rawan banget, jangan kan disinfektan ya. Kayak produk perawatan helm yang lainnya aja, kalau terlalu banyak kena cat Dove itu, dia nanti lengketnya itu malah makin parah, Bang. Iya sih, pasti. Iya, jadi memang sebisa mungkin kalau bisa disemprotnya bukan ke helm, seperti yang tadi kita utarakan, Bang.
disemprotnya ke microfibernya. Microfiber aja. Betul, gitu Bang. Itu untuk meminimalisir. Tapi kalau kayak helm Jepangan, itu Jepangan Asia gitu ya, itu umumnya sih aman. Walaupun kita lupa, mungkin langsung kita semprot ke helmnya gitu Bang. Iya, karena emang cat helm kan rata-rata beda-beda juga ya. Betul. Karena ya iya, Bang. pengalaman gue juga kalau punya helm terutama cat dog tuh nggak terlalu banyak, karena emang sebenarnya gue nggak terlalu suka sih sama warna dog. Cuma emang ini nih agak rewel nih dia. Gue kepegang dikit glove agak basah aja dia nempel. Kelapnya itu juga agak lama juga gitu kan. Itu udah debunya nempel ya Bang ya? Air nempel. Emang agak rewel sih, cuma ya karena dia karbon, ya dia enteng, enak gitu kan dipakainya. Ya. Makanya gue tetap sering pakai Cairwan ini sih sama Kabuto. Kita nyari kenyamanan ya Bang ya, yang utamanya ya. Nyari kenyamanan ya, sama safety sih terutama. Betul. Nah, lanjut lagi nih Bang. Siap. Tadi kan kita udah ngomongin soal eksterior lah ya, perawatan yang soal bisa buat disinfektan. Nah, kalau tips buat bersihin ventilasi nih Bang, ini agak tricky sih sebenarnya sih. Gue termasuk agak yang sulit buat membersihin ventilasi helm-helm yang agak-agak susah dilepas. Ini kayak YT ini, gue sendiri nggak ngerti cara ngebongkarnya ya. Kalau lu mungkin agak paham. Itu udah baut Bang dia di dalam. Nah iya, sebenarnya kalau buat teman-teman di rumah nih, ada yang cara aman nggak Bang? Kalau lu pakai cotton bud aja di sela-sela ini nih, selipan-selipan ini atau gimana? Kalau debunya masih ringan sih mungkin lu bisa pakai kayak pembersih yang buat keyboard tuh Bang tuh ya. Kan ada tuh yang kayak ditekan tuh yang kayak balon tuh. Oh iya, yang kayak lengket-lengket gitu ntar dia naik semua gitu ya. Iya betul. Tapi kalau seandainya memang dia ada wilayah yang susah terjangkau kayak mungkin nih, ini kan nih gua ambil contoh ini helm lah ya. Iya, helm. Ini kan kalau kita pakai pakai cotton bud juga kan susah nih Bang nih. Nggak terjangkau dengan kondisi yang seperti ini. Kalau gue sih sarankan lu di rumah punya botol kayak gini aja Bang. Ini gue cari yang paling umum gitu. Kalau yang lebih spesifik mungkin ada. Tapi ini yang kita yang paling umum aja, yang paling gampang dicari nih. Kayak gini nih. Yang entah kemasan di bawahnya lebih gede, tabungnya juga ada gitu ya. Cuman gue pakai botolnya ini, palanya yang ini yang biasa mungkin lo di toko setrikaan palingan. Setrikaan, perawatan burung pun juga ada ya nggak? Nah, yang paling utama, lo punya ini dulu. Nanti ini fungsinya buat nyemprot ventilasi. Cuma nyemprotnya juga pun nggak sembarangan. Karena kalau lu langsung semprot aja, innernya kan langsung basah. Kalau bisa innernya lu copot dulu. Oh, jadi inner semua lu copot. Bisa daripada ngendap ya di dalam ya kan? Iya betul. Karena bukan apa-apa. Kalau seandainya lu semprot ini, innernya nggak lu lepas, kotorannya nempel di inner dong. Iya nggak? Lu jadi ada PR 2 kali. Lu harusnya lu cuma mau bersihin ini, jadi innernya kotor, bau, dan lu nanti akan cuci inner juga ya nggak, daripada lu cuci banyak gitu, lu ada kerjaan banyak, inner lu copot dulu semua, bongkar semua. Bongkar ya. Kalau EPS, kalau kayak gabusnya aja sih nggak masalah, lu sisain gabusnya aja nggak masalah. Jadi ini lu bongkar dulu. Ini lu bongkar lah, minimal crown pad yang lu bongkar ya. Karena kalau check pad di sini kan dia nggak ada ventilasi ada di depan. Ini udah lu bongkar, lu semprot sampai bersih. Sampai kotorannya turun itu nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan, ntar EPS-nya basah Bang. Terus ada masalah, nggak masalah. EPS basah nggak masalah. Iya. Nggak bakal hancur sih ya. Nggak bakalan hancur. Terlebih lu cuman pakai air doang mungkin ya. Kita yang paling gampang kita pakai air lah gitu. Itu nggak bakalan hancur. Lebih tajam keringet orang dibanding air biasa. Air biasa. Gitu logikanya, Bang. Betul. Gitu. Terlebih sama kayak yang di ventilasi depan yang paling krusial nih Bang, karena dia punya fungsi, dia kan filter kayak kita make ya. Iya. Kita make ke hidung, ke mulut. Wah, ini kan adanya biangnya dia di sini nih Bang nih. Ini kita semprot aja sampai debu yang ada di dalamnya itu turun ke bawah. Nggak perlu takut mungkin nanti bahannya hancur, nggak mungkin Bang. Dia memang didesain untuk kuat. Dia karena kan tipikalnya kayak semacam karet gitu ya, kayak semacam karet gitulah, sintetik. Jadi dia lumayan kuat. Kecuali kalau kayak leader sintetik, nah itu yang bahaya kalau emang kena cairan-cairan. Tapi kalau cuma cairan air doang biasa sih kuat.
kalau bisa ya lu siapin botol kayak tadi, lu jalan kemana, lu semprot deh sebisa mungkin yang namanya debu lu turunin. Nah, ya, itu jauh lebih aman. Orang-orang Indo kan masih banyak juga yang suka halves ya kan. Kalau halves malah lebih dikit ya kan. Dia paling cuma ya sekitar atasnya aja kan, depan nggak ada gitu kan. Betul. Biasanya kalau halves dia adanya di sini nanti nih Bang. Iya, yang dekat-dekat di sini pinggir-pinggiran. Iya, di pinggiran ini nanti kelihatan debunya. Itu nggak masalah, lu copot aja kacanya, terus lu sikat biasa. Karena kalau di gua kan namanya detailing ya. Kalau detailing emang gua bongkar semua. Jadi kita bersih part by part tuh detail gitu. Tapi kalau memang maaf mungkin skillnya nggak nyampe ke sana, skillnya hanya untuk yang standar-standar aja, lu sikat aja nggak masalah. Iya. Karena bukan apa-apa. Kalau debu udah terlalu banyak di sini, lu pakai juga gatel. Satu gatel, dua kita juga lagi musim kayak gini kan, udah pandemi juga, bahaya juga. Kan kita juga nggak tahu. Antisipasi lah. Iya, takutnya aja sih karena ada kayak gini lu nggak tahu ada virus di helm lu, gara-gara lu pakai helm doang lu jadi kena ya kan. Kita jadi kurir virus kan bahaya juga. Mungkin kitanya kuat ya Bang. Iya. Tapi kan orang di rumah yang udah lansia, ya nggak, kan kita ngerinya di situ. Iya, sebenarnya amit-amit jangan sampai, tapi ini namanya antisipasi.